Karena ilah itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu alihun, ilahun, alihun. Artinya adalah sebuah kecondongan. Nah, ketika kita mengucapkan ilahi, berarti ada sebuah kecondongan. Yang kecondongan itu yang diibaratkan, yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia, itu adalah Tuhan. Jadi sesuatu yang maha daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimaini lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di malam Selasa ini kami berada di Padepokan Rumasa, bertepatan lagi hujan gerimis. Semoga pertemuan ini baik para sahabat yang ada di Padepokan Rumasa sedang mengaji kitab salah satu karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi, yaitu kitab Al-Hiyad. Semoga dalam ngaji ini kita mendapatkan keberkahan, terutama kita senantiasa bertambahnya ilmu dan bertambahnya pemahaman tentang bagaimana kita menafaki kehidupan ini. Dalam kitabnya yang berjudul Kitabnya Ibnu Arabi, di sini menjelaskan tentang membahas secara detail tentang bagaimana kata ilahu, kata ilaha dan kata ilah. Yang menariknya di sini adalah Ibnu Arabi bukan sekadar membahas secara sekilas, namun ia lebih jelas menjelaskannya lebih lanjut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kami senantiasa berdoa semoga dengan ngaji ini berkah, terutama pemahaman ilmu dan penamaan ilmu senantiasa bertambah kepada kita semua. Syekhul Akbar Ibnu Arabi menyebutkan dalam kitab bulianya Tadmim wa Takmilah. Artinya ini subjudul yang sebelumnya beliau telah membahas tentang pengantar yang dimaksud dengan kitab ujian. Adapun dalam subjudul yang berjudul Takmim wa Takmilah, yaitu penyempurna tentang pembahasan sebelumnya, menerangkan ilaha wa ilahu wa ilah. Kata ilahu dan kata ilaha serta kata ilah, yang mana beliau tulis di sini ilaha yang ujungnya ada huruf alif yang menunjukkan kepada fathah, ilahu berarti ada waw yang menunjukkan kepada rofa atau dhammah, sedangkan ilahi yang menunjukkan kepada kasrah, yaitu Syekhul Akbar Ibnu Arabi menjelaskan fa'ma ilahu, adapun kata ilahu faqad bana bi annahu min haitsu huwa ilah. Jadi kata ilahu ini telah jelas, faqad bana bayyin. Telah jelas apa? Bahwa kata ilahu itu sesungguhnya dilihat dari kata hu, ilahu yang berujung adalah huruf rofa ini, ilahu, huwa ilah. Hu ditulis juga hu, itu ilahu sudah jelas artinya. Apa artinya? Lanjut lagi, wa amma minhu haitsu ilah. Adapun ketika kita mengucapkan hu dalam kata ilahu, maka kata Ibnu Arabi bahwa ilahu di situ menunjukkan kepada namanya adalah fi'alan, menunjukkan kepada kerja. Karena ketika mengatakan ilahu itu menunjukkan kepada ya dulu ala fi'alan, sebuah pekerjaan. Kemudian beliau jelaskan lagi bahwa fa amma idza kana ilahu hi, kalau kita mengucapkan kata ilahu itu dirubah menjadi ilahi, itu bermaknanya sangat jauh berbeda sekali. Karena hi itu maka dibilang kata Ibnu Arabi bala yakunu illa inda ijadi surah al-musuliyah. Jadi ketika kita mengucapkan ilahi yang mungkin dalam tata bahasa Arab diartikan dengan Tuhanku, itu memiliki sebuah secara psikologis lebih menunjukkan kepada sebuah pendekatan yang lebih dekat.
Beda ketika kita mengucapkan ilahu. Ilahu itu ada sebuah jarak, sebuah jeda. Jarak itu ya kalau kita jarak, kalau diukur dengan meter mungkin berapa meter, kalau diukur dengan kilometer berapa kilometer. Tapi ketika mengucapkan ilahi secara psikologis ada unsur kedekatan. Maka kita Ibn Arabi ketika orang menyebutkan ilahi katanya illa inda ijad surah al-musuliyah. Jadi orang yang mengucapkan ilahi wahai Tuhan, memang itu secara medis kita sedang melakukan sebuah visualisasi. Jadi ada sesuatu yang sedang kita rasakan, ada sesuatu yang sedang kita visualisasikan, bahkan ada sesuatu yang sedang kita fantasikan. Itu ketika mengucapkan kata ilahi. Jadi penting misalkan kita menyebut ya ilahi wahai Tuhan. Nah, ketika ucapan wahai Tuhanku, berarti kan dari itu ada sebuah gambaran yang ideal. Gambaran ideal yang sedang kita ucapkan. Biasanya orang-orang mengucapkan kata ilahi itu ada sesuatu dalam dirinya, bahwa ada sesuatu sebuah harapan atau sedang sebuah berkomunikasi, berdialog dekat dengan yang namanya ilah. Karena ilah itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu alihun, ilahun, alihun. Artinya ada sebuah kecondongan. Nah, ketika kita mengucapkan ilahi, berarti ada sebuah kecondongan. Yang kecondongan itu yang diibaratkan, yang dibahasakan dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan. Jadi sesuatu yang mahadaya. Yang mahadaya, yang daya itulah di atas yang kita bisa di luar jangkauan. Maka dibilang adalah kata ilahi. Sementara fayakunu illahu fi'lan tadi sebagaimana tadi telah kami jelaskan. Maka ketika ilahu berubah menjadi kita ilahi, maka di Indonesia bilang fayakunu illahu fi'lan. Ilahu itu fi'lan. Sementara ketika kita mengucapkan ilahi itu adalah ahlan. Ilahu fi'lan, ilahi ahlan. Adapun ilaha itu adalah amr jami' bena ilahu wa ilah. Jadi ilahu itu adalah menunjukkan kepada sebuah kerja fi'alan. Tapi kalau ilahi menunjukkan kepada sebuah ahlan. Ahlan yang dalam bahasa Arab sering kita dengar ahlan wa sahlan, ucapan selamat. Ahlan. Satu. Dalam bahasa Arab ahlan itu atau ahlun artinya adalah keluarga. Ahlan. Jadi jita ahlan wa rojata syalan. Engkau datang jita ahlan, engkau datang, engkau sebagai keluarga. Hadis kalau jita ahlan wa rojata syalan, semoga engkau kembali dari hasil pertemuan itu syahlan, menjadi sesuatu yang sangat mudah. Jadi ahlan atau ahlun. Jadi filosofi dari kata ahlun itu adalah bisa bermanakan yang pertama adalah family, yaitu sebuah keluarga. Yang kedua lebih lanjut adalah sebuah ucapan daripada ucapan selamat. Maka ilahan itu amron jami. Ilahi itu adalah sebuah ahlan, sebuah keluarga. Yang namanya keluarga berarti ada sebuah sesuatu yang namanya pendekatan. Itu perubahan daripada kata ilahu menjadi ilahi menjadi ilaha. Adapun ilah tadi itu ilah itu menyambungkan, menyatukan antara kata hu dan hi. Jadi kalau kita buka sir rahasia daripada kata ilahu itu ada ditulisnya itu dengan pakai kata hu dan hi ditulisnya dengan hi. Berarti kalau dalam dan ha dengan ha yang sering dalam sebuah tradisi budaya sering kita mendengar a i u. Dalam bahasa lain adalah aku iki uri. Sementara dalam bahasa orang Garut, nah karena kita orang Garut ya, boleh saja kita mengartikan a i u ari ieu uing. Tuh. Ari ieu uing. Jadi ketika kata ini mengandung makna filosofi yang sangat dalam, bahkan mendatangkan sebuah energi. Tidak mungkin kita mengucapkan ari ieu uing kalaulah kita tidak memiliki sebuah kapasitas dan kapabilitas sebagai uing. Ya, uing seperti saya gitulah. Sahabat-sahabat yang jauh di sana. Atau aku iki urip berarti aku ya saya, iki berarti iya ini, urip ya hidup. Jadi kata ilahu, ilahi, ilaha itu adalah sebuah bentuk pengakuan, sebuah eksistensi
bahwa aku ini ada wujud. Allah itu ada, ya Allah itu ada. Allah itu akan ada bagi orang yang mengadakannya, bagi orang yang punya rasa, yang memahami bahwa Allah itu ada. Tapi ketika seorang tidak punya rasa dan tidak bisa mampu mengadakan, ya tadi dia tertutup tabirnya. Dalam bahasa lain, tidak hidup itu energi. Maka dalam pemahaman tauhid yang dipentingkan itu sebuah kesadaran, yang dipentingkan itu sebuah pemahaman. Karena sebuah sistem ketauhidan dalam algoritmanya Allah Subhanahu wa taala lebih metik daripada aplikasi yang telah dibuat oleh manusia pada hari ini. Jadi ketika kita sadar, maka dengan metik itu hidup. Terbukalah yang namanya hijab. Sekalipun ada sebuah hadis keterangan yang mengatakan ma bainallahi wal 'abdi alfu ma bainallahi wal 'abdi sab'una alfa hijabin. Jadi antara Tuhan, antara Allah dan hambanya itu ada sebuah hijab, ada sebuah tirai yang menyampaikan kata dalam hadis itulah sab'una alfa hijabin, 70.000 tirai. Nah, tirai-tirai ini sebenarnya adalah sebuah tirai pemahaman. Bukannya ada tirai yang kalau kita sering memvisualisasikan, kalaulah kita tirai, misalnya kalau kita punya rumah, kan sering pakai hordeng gitu ya. Kalau bahasa orang Garut atau hordeng ya. Atau mungkin kalau bahasa Indonesia itu apa itu? Patakur bahasa Indonesia itu. Kalau untuk menutupi jendela itu kelambu. Ya, kelambu. Dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam bahasa tadi itu al-sab'una al-fahijabin itu adalah pemahaman. Karena metik dengan kita paham itu terbuka itu namanya tirai. Jadi dia bukan sebuah pemahaman saja. Nah, untuk memahami sesuatu itu ya tahapannya ya kita harus untuk bisa memahami itu harus mengetahui. Untuk mengetahui berarti kita harus menggunakan akal pikiran. Maka wajar saja ada sebuah postulat yang mengatakan bahwa ad-dinu aqlu. Agama ini adalah akal. Karena memang kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu bukan saja ribuan saja yang menunjukkan bahwa pentingnya seseorang hamba itu menggunakan akal dan pikirannya. Dalam hal ini adalah menggunakan akal yang sehat. Karena tanpa menggunakan akal yang sehat, maka tidak akan memahami. Sementara yang namanya Sang Maha Daya tadi itu, yang Adi Kodrati itu adalah ingin dipahami. Karena Allah menciptakan manusia itu ingin dipahami. Karena tiada sebuah makhluk yang paling mulia, paling paripurna di hadapannya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya manusia saja. Karena manusia diiringi, disertai adalah akal. Itulah fungsinya akal itu untuk memahami, untuk mengenalnya. Sementara yang lainnya tidak ada akal. Malaikat tidak. Ya, tapi manusia dikasih akal, tujuannya untuk memahami terhadap eksistensinya. Wajar ada sebuah hadis yang mengatakan kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an u'rab fa khalaqtul khalqa. Aku ini kata Allah sebuah perbendaharaan yang besar yang tersembunyi. The hidden treasure atau treasure hidden. Karena aku ini ingin dikenal, maka aku ciptakan manusia. Nah, begitu juga para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam konteks ini, dalam menjelaskan kata ilahu, ilahi dan ilaha memerlukan sebuah pemikiran yang serius. Bagi siapa orang yang mau memikirkan, mereka akan kebukalah tabir itu. Tabir yang mengatakan tadi itu sab'una alfa hijabin, 70.000 tirai itu akan terbuka. Ini kata sebagaimana dalam sebuah hadis itu. Nah, maka kita Ibnu Arabi dikatakan kana ilahu wala syai'a ma'hu wa ilahu bima huwa ilahu la yakunu anhu wujud. Jadi ketika kita bahwa ilahu itu sebagai eksistensi sebagai ilahu, sebagai Tuhan, maka tidak ada lagi yang menyertainya. Wala syai'a ma'hu. Betul-betul dia wahid, betul-betul dia menyendiri. Ilahu tadi. Masih menyendiri, dia masih wahid, wahdaniyah, ilah. Begitu juga kata Ibnu Arabi wa ilahi bima hiya ilahi la yakunu anha wujudun. Sama juga. Ketika mengatakan bahwa sebagai ilahi juga tidak ada yang menyertainya. Begitu juga ketika mengatakan
yang namanya wa ilaha bima hiya ilaha la yakunu anha wujudun. Nah, sebenarnya Ibnu Arabi ingin mengatakan walaupun secara implisit, walaupun tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ini membawakan pemahaman tentang ketunggalan. Bahwa tidak ada yang namanya wujud, tidak namanya sebuah keberadaan kecuali hanya dia dan dia saja. Baik dia sebagai ilahu, baik dia sebagai ilahi, baik dia sebagai ilaha, baik ilahu sebagai fi'lan maupun ilahi sebagai ahlan, dan ilaha yang menyatukan antara fi'lan dan ahlan, tidak ada la syai'a mahu illa wujud, hanya dia sendiri. Nah, ketunggalan ini sebenarnya yang harus dipahami. Karena berasal dari satu, akan kita kembali kepada satu lagi. Nah, pemahaman ketunggalan inilah hendaknya dipahami dengan baik. Maka para guru-guru sering mengajarkan, ini guru-guru sebuah metode, bahwa ketika seseorang menuju ke namanya alam al-wahdaniyah, alam tauhid, menuju ke sebuah ketunggalan, maka sering ada istilah memakai kacamata kuda. Macam kuda apa? Dalam sebuah pemahaman. Bahkan ketika berguru saja, dia memiliki hanya satu guru. Bukan artinya mau menafikan guru-guru yang lainnya. Karena seorang sedang menuju arah tanjakan tauhid tunggal, maka yang bicara dalam kehidupan sehari juga harus tunggal. Maka guru yang membimbingnya juga harus tunggal. Dalam memandang sesuatu ketika hidup dia harus tunggal. Karena menuju dalam sebuah ketunggalan. Tauhid yang tertinggi itu adalah bagaimana mencapai puncaknya pemahaman terhadap wahdaniyah, terhadap sebuah ketunggalan. Nah, sebenarnya tauhid ini yang diajarkan oleh para nabi, para rasul. Sampai terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengajarkan ketunggalan. Ada istilahnya maqamul Muhammad. Bahkan kalau kita mencari ke guru-guru kita yang ada di kampung, mereka juga mengarahkan kepada namanya sebuah ketunggalan. Maka tadi seperti hanya kami telah sampaikan, ari ieu uing, a i u, atau aku iki uri, menunjuk sebuah ketunggalan. Nah, memahami udah ketunggalan ini adalah diperlukan ada sebuah pemahaman yang benar-benar paripurna. Dalam hal ini adalah para. Baik, kita lanjutkan lagi. Pahariki ilaha ilahu wa ilahi, kata Ibnu Arabi. Maka kasihlah harakah. Jadi kata hu ilahu berarti harakahnya kan ropa itu. Ropa kayak seperti waw begitu. Tapi ketika mengucapkan ilahi kan harakahnya itu kasroh ya, di bawah tadi itu. Kalau dibunyikan jadi huruf i kan. Tapi ketika dikasih harakat ilaha yang fathah berarti bunyinya a. Jadi bunyi vokal dalam bahasa Arab itu hanya berbunyi a, i, u. Itu bunyi vokalnya. Vokal hidup. Logikanya kalau sesuatu yang hidup berarti memiliki sebuah ending yang full. Beda kalau sudah berhubungan dengan konsonan, huruf yang mati. Ya namanya huruf mati, tapi tidak ada satu yang berhenti. Cuman nanti kalau sahabat yang senang berzikir misalkan hu, ha, hi, itu harus pandai menempatkan. Kapan ketika mengucapkan hu psikologisnya, suasana kondisinya. Kapan ketika mengucapkan hi, itu juga ada prakondisinya kalau bacaan prakondisi. Dan kapan ketika mengucapkan ha, itu ada sebuah kondisi, sebuah psikologis yang tertentu. Bahkan lebih jauh lagi kata Ibnu Arabi tadi itu, ketika mengucapkan hi, ingda ijadi as-sura al-musuliyah. Ketika mengucapkan himai ada sesuatu yang dilihat, gambar. Kalau ada gambar berarti sesuatu ada yang dilihat. Kata Ibnu Arabi, fahariki ilaha ilahu ilahi. Ibnu Arabi kasihlah harakat. Kemudian faltaqa ilahu ma ilahi bi ilah. Jadi kata hu dan kata itu akan bertemu, ada ujung pertemuannya. Ujung pertemuannya di mana? Yaitu di ha. Karena ha itu adalah amrun jami bainahu dan hi. Berarti berarti menunjukkan kepada a kan? Berarti alif berarti kan hada alif berarti menunjukkan kepada alif. Kepada itu sirul wujud tadi itu. Jadi yang menghidupkan hu dan menghidupkan hi itulah alif. Taruhlah kita misalkan u, kata urip,
Iya, iki iya ini. Kalau kita pakai bahasa itu misalkan a i u. Aku iki urip. Nah, iki dan urip berarti harus ada bisa menghidupannya. Apa ya? A itu ya aku. Ari iya uing gitu lah. Kalau orang Bogor atau orang Garut. Nih ya uing. Nah, ari iya, nah kata ari dan iya itu harus ada bisa baru dia bisa hidup kalau ada uingnya. Yaitu ada hi-nya tadi itu. Yang menghidupkan amaran jami karena menunjukkan kepada a. Ini kata Ibnu Arabi. Kemudian kata Ibnu Arabi, fakanal wujudu al muhdats. Nah, kalau sudah ada persambungan antara ilahu, ilahi yang di tengahnya ilaha, maka akan terjadi sesuatu ciptaan yang baru. Wujudul muhdats, sesuatu yang baru, itu ciptaan. Jadi Allah ketika ada sebuah proses penciptaan itu terjadi antara kata ilahu dan ilahi, yang di tengahnya itu adalah ilaha. Maka wajar Allah itu senantiasa di antaranya. Maka ada sebuah nazam rifai, la samakun bila ardin wala samak wala ardun bila samakin wa bainahuma bila duri hu Allah. Tiada langit tanpa bumi, tiada bumi tanpa langit. Di antaranya adalah hu Allah. Jadi Allah selalu berada di antaranya. Karena dia beliau bersifat ghaibul mutlak, gaib mutlak. Beliau selalu berada di antaranya. Nah, tapi Ibnu Arabi menjelaskan walihadza kunya an hadzi al-mulaqati bil harfain. Nah, untuk membahasakan, menyederhanakan, memahami posisi ilahu dan ilahi, kata Ibnu Arabi, pertemuannya ini adalah di kunia. Diberilah padanannya, katanya itu dengan apa? Dengan dua huruf yang sering kita dengar. Apa huruf itu? Kata kun. Dua huruf ini yang menjadikannya kata kun. Maka kafaqala sini ada kata innama qauluna li syai'in idza aradnahu an taqula lahu kun fayakun. Jadi kata kun ini, jadi kata kun ini terjadi antara ilahu dan ilahi kun ini. Kalau kita lihat tasbih ke belakang itu histori bahasanya itu kata kun ini adalah terjadi dari kata ilahu dan ilahi. Itu ilahi. Maka kata Ibnu Arabi fasyai'u huwa ilahi. Tuh, pada bilang. Jadi sekarang baru Ibnu Arabi menjelaskan lagi di mana kata syai'u, di mana kata aradna. Nah, kata Ibnu Arabi Qurban zalika syai'u fasababi allati dhaharat fil ain laysat hiya sababiyya al mutawajjih 'alaiha al qaulu fasyai' wa ilahi. Jadi dalam kalimat tadi itu dalam kalimat innama qauluna li syai'in, jadi kata asyai' ini adalah memposisikannya adalah di ilahi. Syai' ini yang mana ilahi itu adalah ahlan syai'. Sementara kata aradnahu posisinya adalah di ilahu. Jadi syai' posisinya adalah di ilahi, sedangkan aradnahu posisinya di ilahu. Wa antaqulu huwa ilaha, nah hiya wa antaqulu ada ilaha, sedangkan hu itulah kun di antaranya itu. Jadi kaf itu menunjukkan kepada ilahu, nun itulah menunjukkan kepada ilahi. Sementara di antara kaf dan nun yang menyatukan huruf kaf dan nun itu adalah ilaha. Tersembunyi dia. Karena kata kun itu adalah asal usulnya bahasa dari kata kerja madinya adalah kana. Kan kayak ada huruf alif, kaf, alif, nun. Ini alif ini dia kun, dia bersembunyi. Jadi yang menjadikan huruf kaf dan nun itu ada tengah-tengahnya itu adalah apa? Adalah ilah. Maka kita Ibnu Arabi wa huwa kun as-sabab ar-rabit fal kaf min kun, huruf kaf tadi yang telah kami jelaskan, huruf kaf dari kata kun itu buat ilahu. Jadi kaf itu adalah sama dengan ilah. Sementara kata nun dalam kun itu adalah apa? Min kun wa huwa ilahi. Jadi sekali lagi huruf kaf dalam kata kun itu adalah ilahu, adapun huruf nun yang sukun tadi adalah ilahi. Sementara wa bainahuma bainal kaf wa nun itu adalah apa? Ilaha. Aku dia menjadikan akunya tadi itu.
aku besar. Bukan sekedar aku. Nah, untuk memproses antara kaf dan nun, untuk pencipta itu harus ada di tengah-tengahnya tadi. Jadi kita harus sadari bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini tidak luput daripada huruf alif yang tersembunyi. Tidak luput daripada kata ilaha kalau kita mengejar istilah yang ditulis oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Kitab Ya. Kitabnya Kitab Ya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah 1,5 halaman yang kami baca daripada kajian kitab Ya. Sementara kami bisa ringkas bahwa kata ilahu, kata ilahi dan ilaha ini memiliki makna satu sama lainnya. Yang kedua, bahwa kata ilahu itu menunjukkan kepada fi'lan, sebuah perbuatan. Adapun ilaha menunjukkan kepada ahlan. Sementara ilahi kepada ahlan. Sementara di tengahnya antara ilahu dan ilahi itu ada ilaha. Tengahnya tadi itu. Adapun ringkas yang ketiga bahwa kedua istilah tadi ilahu dan ilahi ini diringkaslah dalam 2 huruf, yaitu yang berbunyi kun. Nah, kata kun ini sekali lagi kami ulang lagi. Kata kun ini terdiri dari huruf kaf dan huruf nun. Huruf kafnya adalah tadi itu asal usulnya, isinya adalah energinya adalah ilahu. Sementara nun yang sukun isinya atau energinya adalah ilahi. Sementara ar-rabit yang menyatukan huruf kaf dan nun itu adalah ilaha. Nah, sahabat bisa memahami inilah, maka yang terjadi atau ini bisa dikatakan sebagai filosofi kata kun, filosofi kata ilahu. Yang keduanya saling mengisi satu sama lain. Demikian yang sementara yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kitab Ya ini. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas selanjutnya tentang kitab Ya. Kepada para sahabat yang ingin bertanya yang belum siap secara online, secara live, bisa ditulis dalam komen di bawah ini. Nanti kami akan jawab bahwa apa yang telah kami sampaikan barusan adalah murni yang tertulis dalam kitabnya Ya. Kami yakin dengan kita mau mendengarkan terhadap apa yang telah ditulis para ulama terdahulu, terlebih oleh salah satu guru agung, yaitu Syekhul Akbar Ibnu Arabi, karena beliau mendapat gelar Syekhul Akbar ini adalah bukan sekedar aku-akuan sendirinya, namun pada ulama pada masanya pada saat itu bersepakat bahwa beliau ini sebagai guru agung, gelar Syekhul Akbar, karena beliau berhasil menteorikan hasil-hasil pengalaman sifatnya privasi, pengalaman ruhani, beliau bisa tulis dan bisa bahasakan. Dan pada hari ini pengalaman pribadinya bisa kita baca. Sekalipun tadi itu sisi-sisi yang sifatnya sandi-sandi rahasia memang tidak ditulis. Karena kami sering mengatakan bahwa kalau sesuatu ilmu itu tidak ada rahasia kalau telah ditulis. Sekalipun ada namanya kitab Sirrul Asrar. Kitab Sirrul Asrar, ada rahasia, ada rahasia, belum rahasia. Karena sesuatu telah ditulis. Apalagi telah diucap, tidak ada rahasia. Karena ilmu yang rahasia dan rahasia itu la sautun wala harfun. Tidak bersuara, tidak juga bertulis. Itu namanya Sirrul Asrar. Jadi kalau kita mempelajari Ibnu Arabi ini bukan satu rahasia. Kenapa ya tadi itu? Karena telah ditulis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada kita dan menambahkan juga pemahaman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.